Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut, karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Pangeran Benowo dan Paksi sedang mengorek keterangan dari Rumi, seorang penjual nasi Megono yang tertangkap karena menjadi anggota gerombolan Padepokan Watu Kambang. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Apakah Ki Gede Lenglengan juga seorang yang tahu benar akan baik dan buruk? Wajah Wigati menjadi semakin tegang, namun ia tidak menjawab. Kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Wigati, kali ini aku tidak menuduhmu berbohong, tetapi aku menuduh Ki Gede Lenglenganlah yang berbohong. Meskipun mungkin laki-laki yang bernama Karebet itu telah melakukan kesalahan, tetapi tentu tidak akan sekeji itu. Jika aku membela nama baik Karebet, itu adalah wajar, karena aku adalah putranya. Tapi bukan sekedar itu. Sebelumnya Ayahanda memang pernah menyebut nama Lenglengan. Justru Ayahanda pernah mengembara bersama-sama. Tapi keduanya ternyata tidak sejalan ketika mereka bertengkar dan bertempur. Hampir saja Ayahanda membunuhnya. Namun niat itu diurungkannya, sehingga dengan demikian mungkin sekali Lenglengan itu sangat mendendam Ayahanda Sultan Hadiwijoyo sampai hari tuanya. Nah, kau tahu cerita selanjutnya? Maksud Pangeran Ki Gede Lenglengan telah memfitnah Kanjeng Sultan Hadiwijoyo? Ya, bukankah masuk akal? Wigati menarik napas dalam-dalam, tapi ia tidak segera menjawab. Ada semacam keraguan-raguan dalam hatinya. Siapakah yang berkata sebenarnya? Ki Gede Lenglengan atau Kanjeng Sultan Hadiwijoyo? Sudahlah, berkata Pangeran Benowo. Aku tahu bahwa kau meragukan cerita Ayahanda, bagaimana aku meragukan kebenaran cerita Ki Gede Lenglengan. Namun seandainya yang dikatakan oleh Ki Gede Lenglengan itu benar, itukah alasanmu mengapa kau telah menjadi pengikut Ki Gede Lenglengan, membalas jasa atau dibakar oleh dendam? Wigati masih belum menjawab. Sementara itu Pangeran Benowo berkata selanjutnya, jadi apa yang kau sebut perjuangan itu adalah dorongan nafsumu untuk membalas dendam kematian ayah dan ibumu menurut cerita Ki Gede Lenglengan. Bukan berdasarkan atas satu keyakinan bahwa Haryo Wisoko memang berhak atas tahta meninggal Haryo Penangsang, sehingga perjuangannya perlu mendapat dukungan berdasarkan atas rasa keadilan. Jantung Wigati bergetar semakin cepat. Pernyataan Pangeran Benowo itu terasa bagaikan menusuk dadanya tembus sampai ke punggung. Wigati, berkata Pangeran Benowo selanjutnya, jika persoalannya adalah dendam, maka penyelesaiannya tentu berbeda dari sebuah perjuangan untuk menegakkan keadilan. Kalau kau mendendam karena kematian ayah dan ibumu, sehingga kau merasa wajib untuk membalas dendam, maka persoalannya adalah antara kau dan aku, karena aku adalah anak Karebet itu. Wajah Wigati menjadi merah, namun ketika sekilas ia memandang wajah Pangeran Benowo, di wajah itu Wigati sama sekali tidak melihat kebencian yang menyala. Pangeran Benowo itu masih saja nampak tenang, dan bahkan tekanan kata-katanya pun tidak berubah. Namun tiba-tiba saja Wigati pun telah berlutut di hadapan Pangeran Benowo sambil berkata, Pangeran, hamba mohon bunuh sajalah hamba. Jika persoalan ini harus kita selesaikan dengan ujung senjata, maka aku tidak akan mampu berbuat apa-apa di hadapan Pangeran. Tapi jika hamba dianggap sedang memperjuangkan satu cita-cita keadilan, maka bagi Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, hamba adalah seorang pemberontak yang sudah pantasnya dihukum mati.
Karena itu, jika pangeran menghendaki hamba rela untuk dibunuh sekarang. Pangeran Benawa menarik napas panjang, katanya, "Wigati, jika kau dianggap seorang pemberontak, maka bukan akulah yang wajib mengambil keputusan hukuman apa yang harus kau jalani. Sebaliknya, jika yang ada adalah dendam yang mengalir dari ayah kita masing-masing, maka dendam itu akan berkepanjangan sepanjang zaman. Dari ayah kepada anaknya, jika tidak ada anaknya, mungkin adiknya, kemenakannya, saudara seperguruannya, atau bahkan gurunya. Lalu apakah arti kematian demi kematian yang beruntun itu?" Wigati menunduk wajahnya sambil mengusap matanya yang basah. "Wigati," berkata Pangeran Benawa kemudian, "aku tidak sependapat dengan sikapmu itu. Jika aku berbicara tentang padepokanmu, dasarnya sama sekali bukan dendam dan kebencian. Tapi kami menganggap bahwa Ki Gede Lenglengan adalah bagian dari sebuah pemberontakan. Dan setiap pemberontakan harus ditumpas." Wigati tidak menjawab. "Itulah sebabnya aku berharap bahwa kau dapat membantuku sebelum aku tahu bahwa kau telah menyimpan dendam di hatimu. Namun sekali lagi aku beritahukan kepadamu bahwa Lenglengan memang pernah hampir saja dibunuh oleh Karebet. Namun ternyata Karebet bukan seorang pembunuh." "Wigati, baiklah Wigati, jika kau merasa tidak ada gunanya untuk membantuku membebaskan anak muda itu dari pengaruh Ki Gede Lenglengan, anak-anak muda yang seharusnya jiwanya dapat berkembang menjelang masa depan mereka, namun mereka telah terkungkung dalam satu bingkai sikap yang salah, anak-anak muda itu akan kehilangan pribadi mereka masing-masing. Pribadi yang seharusnya dikembangkan dalam suasana yang bebas. Tiap hari dan bahkan setiap saat mereka dijejali oleh pikiran-pikiran buruk, serta dendam yang tidak berkesudahan. Mungkin kepada anak-anak muda itu tidak dapat diceritakan bagaimana cerita yang pernah kau dengar dari Ki Gede Lenglengan tentang ayah dan ibumu, tetapi tentu ada saja cerita lain yang dapat diresapkan ke dalam sanubari anak-anak muda itu sehingga mereka tumbuh dalam cengkraman dendam dan nafsu yang buas." Wigati semakin menunduk, tetapi ia masih tetap diam. "Selamat tinggal Wigati," berkata Pangeran Benawa. "Aku tidak tahu apakah kita akan dapat bertemu lagi. Aku harus mencari jalan untuk menyelamatkan anak-anak itu dari racun yang ditaburkan oleh Ki Gede Lenglengan." Namun ketika Pangeran Benawa itu melangkah ke pintu, Wigati itu pun berdesis, "Pangeran." Langkah Pangeran Benawa terhenti. "Apakah ada di antara anak-anak muda itu yang Pangeran kenal sebelumnya?" "Kau kenal dengan Raden Suminar?" "Jangan sebut nama itu, Pangeran." "Kenapa?" "Ya, seorang anak muda yang baik sekali." "Kau mengenalnya dari dekat?" Wigati termenung. Sayang sekali, anak muda yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik itu harus mati tanpa arti. "Sudahlah Pangeran, aku mohon." "Nampaknya kematian Suminar membuat dendammu semakin dalam. Aku mohon Pangeran." "Baiklah, barangkali kau dapat bertanya kepada Paksi. Apakah di antara anak muda itu ada yang dikenalnya?" "Raden mengenal salah seorang dari mereka," bertanya Wigati. "Salah seorang dari mereka adalah adikku." Adik Raden sendiri?" "Ya, anak Ki Tumenggung Sarpo Biwodo." "Oh, kau mengenalnya?" Wigati termangu-mangu. Sementara itu Paksi pun berkata, "Adikku ada di antara anak-anak muda itu pada saat terakhir aku bertemu. Justru pada saat adikku itu berusaha melarikan diri dari kota, ia sudah sampai hati untuk mencoba membunuhku, mencelakakan adik perempuannya, dan sama sekali tidak menghormati ibu lagi. Aku tidak tahu apa jadinya adikku sekarang setelah berada di padepokan Watu Kambang. Ki Gede Lenglengan tentu akan menyempurnakan sikapnya, apalagi ia tahu bahwa aku tidak sejalan dengan ayah." Wigati menarik napas dalam-dalam. Salah satu dari mereka yang disiapkan untuk menjadi angkatan mendatang. Apakah yang Raden maksud itu seorang anak muda yang bernama Raden Laksito?
Ya, Raja Laksito adalah adikku. Di mana ia sekarang? Wigati tidak segera menjawab. Kau tahu di mana Raja Laksito itu sekarang, Wigati? Desak Paksi. Aku ingin mengambilnya dari tangan Ki Gede Lenglengan. Bukan hanya adikku, tetapi anak-anak muda yang lain. Agar mereka tidak menjadi sekedar tumbal seperti Raden Suminar. Tiba-tiba saja tubuh Wigati bergetar. Gejolak yang dahsyat telah terjadi dalam diri Wigati, seperti segumpal buku kecil digoncang oleh gempa sehingga akhirnya terbelah. Apakah aku harus berkhianat? Tangis Wigati. Tidak, sahut Pangeran Benowo. Kau tidak berkhianat, tetapi kau justru akan menyelamatkan beberapa orang dari kehancuran karena mereka telah kehilangan pribadinya. Dalam keadaan wajar, tidak akan mungkin seorang adik seperti Raja Laksito berniat membunuh kakaknya sendiri. Atau kau juga menganggap bahwa jalan seperti itulah yang harus diterapkan kepada angkatan mendatang, apa yang akan meneruskan perjuangan? Tidak, Pangeran. Jika demikian, tolong selamatkan mereka. Ketahuilah bahwa aku mengetahui padepokan yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan itu justru dari Paman Haryowisoko sendiri. Paman Haryowisoko merasa sangat kehilangan karena kematian Raden Suminar. Paman pun kemudian berpendapat bahwa jangan ada Suminar-Suminar lain lagi yang mengalaminya. Karena itu Paman Haryowisoko pun menyebut sebuah padepokan yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan. Nah, apakah dengan demikian Paman Haryowisoko juga berkhianat? Menurut pendapatku tidak. Pada saat terakhir, sebelum Paman Haryowisoko harus memasuki bilik tahanannya, maka ia telah memberikan petunjuk yang sangat penting. Pangeran berkata sebenarnya. Aku berkata sebenarnya. Wigati terdiam sejenak, namun kemudian ia pun berkata, Pangeran Benowo dan Raden Paksi, aku tidak tahu apakah aku berkhianat atau justru menyelamatkan pribadi beberapa orang anak muda itu. Tapi baiklah aku berkata dengan jujur bahwa anak-anak muda itu sudah tidak berada di padepokan Watu Kambang. Darah Paksi tersirap sampai di kepala. Dengan serta-merta ia pun bertanya, di mana mereka sekarang? Ki Gede Lenglengan telah memerintahkan membawa anak-anak muda itu ke sisi selatan kaki Gunung Merapi. Di sisi selatan? Ya, kenapa? Ki Gede nampaknya sudah merasa bahwa padepokannya akan diketahui oleh para petugas sandi dari Pajang. Kenapa Ki Gede Lenglengan berpendapat demikian? Sejak Haryowisoko tertangkap, Ki Gede menjadi gelisah. Namun setelah sekian lama tidak terjadi apa-apa, maka Ki Gede mulai merasa tenang lagi. Bahkan Ki Gede sudah berniat untuk membawa anak-anak muda itu kembali ke padepokan Watu Kambang. Tapi niat itu masih belum dilaksanakan. Belum, Raden. Kau tahu di mana letak padepokan atau pakuwon atau apapun namanya tempat tinggal anak-anak muda itu? Sesungguhnya lah aku tidak tahu, Raden. Tapi ada ancar-ancar yang barangkali dapat Raden pergunakan. Apakah ancar-ancar itu? Anak-anak muda itu dititipkan kepada sepasang suami istri yang berilmu tinggi. Pasang suami istri, apakah nama mereka diketahui? Aku tidak mengetahuinya. Ada berapa orang anak muda yang dititipkan kepada sepasang suami istri itu? Bertanya Pangeran Benowo. Semuanya ada 6. Mereka dianggap mempunyai kelebihan dibanding dengan beberapa orang yang lain yang masih tetap tinggal di padepokan Watu Kambang. Apakah Raja Laksito termasuk mereka yang dititipkan di sisi selatan kaki Gunung Merapi itu? Ya, Pangeran. Tapi kami belum pernah melihat sekelompok anak-anak muda di padepokan Watu Kambang. Menurut penglihatanmu, berapa orang anak muda yang masih berada di Watu Kambang? 6 atau 7 orang. Tapi mereka berbaur dengan para cantrik yang lain. Anak-anak muda yang tinggal itu dianggap tidak mempunyai kelebihan apapun, sehingga kedudukan mereka dianggap sama saja dengan para cantrik lain. Pangeran Benowo dan Paksi mengangguk-angguk. Dengan nada rendah, Pangeran Benowo pun berkata,
Baiklah Wigati, aku mengucapkan terima kasih. Mungkin aku masih akan menemuimu lagi untuk mendapatkan beberapa keterangan yang lain. Tapi sampai saat ini keteranganmu sudah cukup. Kau sudah menunjukkan kemauanmu untuk mengentaskan anak-anak muda itu dari bencana di masa mendatang. Salah satu diantaranya adalah Raden Laksito. Jika anak itu tidak segera dibebaskan dari racun yang disuapkan kepadanya setiap hari, maka ia akan dapat menjadi musuh bagi keluarganya sendiri selain musuh bagi Pajang. Raden Laksito sudah sampai pada tataran yang sangat berbahaya. Anak-anak muda yang lain pun tentu sama berbahayanya dengan Raden Laksito itu. Kesetiaan mereka jauh lebih tinggi dari kesetiaan kami, Pangeran. Kami sudah menduga, contohnya adalah Suminar. Wigati menundukkan kepalanya dalam-dalam, katanya dengan suara yang bergetar. Itulah yang dapat hamba sampaikan, Pangeran. Mudah-mudahan dapat berarti bagi Pangeran dan Raden Paksi. Wigati, berkata Pangeran Benowo kemudian, apakah laki-laki yang menghubungimu itu mengetahui sedikit tentang suami istri yang mengasuh anak-anak muda itu? Wigati termangu-mangu sejenak, ketegangan yang sangat nampak di kerut keningnya, namun ia pun kemudian berkata, mungkin Pangeran, hamba tidak tahu apakah ia termasuk salah seorang yang ikut mengantarkan anak muda itu ke sisi selatan kaki Gunung Merapi. Tapi orang itu termasuk mempunyai banyak kesibukan di padepokan. Baik, aku akan berbicara dengan calon suamimu itu. Tidak, sama sekali bukan, Pangeran. Hamba berkata sungguh-sungguh. Laki-laki pengecut itu bukan calon suami hamba. Apakah laki-laki itu pengecut? Maksudku, hatinya mudah tergetar, bahkan goyah. Ia juga bukan seorang pemberani di medan, tapi lagaknya seolah-olah ia adalah pahlawan di padepokan. Namun kemudian suaranya merendah, tapi ia mendapat banyak kepercayaan dari Kegede Lenglengan, bahkan lebih dari kepercayaannya kepadaku yang dianggapnya sebagai kemenakannya sendiri. Aku akan menemuinya, Wigati. Namun di sela-sela isaknya Wigati berkata, tapi ternyata bahwa Kegede Lenglengan benar. Hamba memang tidak pantas untuk mendapat kepercayaannya. Sekarang hamba sudah berkhianat. Sekali lagi, aku katakan kepadamu, Wigati, kau tidak berkhianat. Jika seorang yang tersesat menemukan jalan kembali, itu bukan berarti bahwa ia tidak setia kepada jalan pilihannya yang sesat itu, tapi ia justru telah menemukan seperti cahaya dari Yang Maha Agung. Sebagaimana yang kau lakukan, kau telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi kemanusiaan. Karena dengan keteranganmu itu, ada kemungkinan beberapa orang anak muda terlepas dari belenggu kajiwan yang dililitkan oleh Ki Gede Lenglengan sebagai salah seorang pendukung Haryo Wisoko. Sementara Paman Haryo Wisoko sendiri menyadari bahwa anak-anak muda itu memang harus dibebaskan. Tapi hamba mohon, jangan berkata kepada laki-laki itu bahwa hamba telah memberikan banyak keterangan tentang padepokan Watu Kambang. Tentu, Wigati, tapi siapakah nama pemimpin kelompokmu yang bertubuh raksasa itu? Kenapa dengan orang itu, Pangeran? Aku akan mengatakan bahwa aku telah mendapat keterangan dari orang itu. Di mana orang itu sekarang, Pangeran? Wajah Wigati memancarkan kecemasan yang sangat. Sesungguhnya orang itu sudah terbunuh di pertempuran. Jadi orang itu sudah sungguh-sungguh mati. Ya, orang itu terbunuh. Bukankah kau melihat tubuhnya yang terkapar di halaman penginapan itu? Tapi laki-laki itu juga melihat tubuh orang yang terbunuh itu. Tapi seperti kau, Wigati, bukankah kau tidak yakin apakah orang itu benar-benar meninggal atau belum? Bukankah pagi itu juga kalian dan beberapa orang yang telah menyerah langsung dibawa ke Pajang? Kau dan kawan-kawanmu yang menyerah itu tidak sempat melihat kawan-kawanmu yang terbunuh itu dikuburkan oleh orang-orang Manjung. Pemilik penginapan itu harus mengeluarkan uang cukup banyak untuk menguburkan mayat-mayat itu. Wigati mengangguk-angguk dengan nada rendah. Ia pun menyebut sebuah nama. Namanya Wirosidat.
Wirosidat, apakah ia seorang yang sangat dekat dengan Ki Gede Lenglengan? Ia adalah salah seorang kepercayaan Ki Gede Lenglengan. Kalau saja ia dapat benar-benar tertangkap hidup-hidup, ia tidak akan berkata sepatah pun, meskipun mendapat tekanan dengan cara apapun. Nampaknya ia benar-benar telah mengeraskan hatinya dalam ketersesatannya. Wirosidat tidak akan pernah merasa bahwa dirinya telah tersesat. Ya, aku mengerti. Ia justru yakin bahwa jalan yang ditempuhnya adalah jalan kebenaran. Wigati menarik napas panjang. Demikianlah Pangeran Benowo dan Paksi segera minta diri dari bilik tahanan Wigati. Ketika Pangeran Benowo berdiri di pintu, ia pun berkata, "Jangan terlalu cemas, kami akan membantumu pada saat yang kau perlukan." Jenak kemudian maka pintu itu telah tertutup kembali. Terdengar selarak yang berat telah menyilang pintu bilik tahanan itu. Wigati yang berada di dalamnya terhenyak duduk di pembaring. Sementara itu di luar bilik tahanan, Wijang pun berkata kepada Paksi, "Ternyata kau benar Paksi, anak-anak muda itu tidak berada di padepokan itu lagi. Jika demikian kita dapat segera mengambil keputusan tentang padepokan itu. Ya, tidak ada pilihan lain. Padepokan itu harus segera dihancurkan. Kekalahan para pengikut di penginapan itu akan dapat mengusik kemapanan Ki Gede Lenglengan. Sebelum ia mengambil sikap, maka sebaiknya kita datang lebih dahulu kepadanya. Apakah sebaiknya kita menemui Ki Tumenggung Yudotomo? Aku sependapat. Hari pasaran mendatang, padepokan itu kita kepung, dan mereka yang tidak bersedia menyerah, apa boleh buat?" Demikianlah keduanya pun segera menemui Ki Tumenggung Yudotomo. Untunglah bahwa Ki Tumenggung Yudotomo berada di barak pasukannya. Dengan jelas dan terperinci sesuai dengan keterangan Wigati, serta pengamatan Wijang dan Paksi selama ia mengamati padepokan itu, maka Wijang dan Paksi mengusulkan agar secepatnya padepokan itu ditembus oleh pasukan yang telah dipersiapkan. Baiklah Pangeran, jika isyarat itu sudah diberikan, maka kita pun akan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pasaran mendatang tinggal 2 hari lagi, Ki Tumenggung. Hari ini aku akan pergi ke penginapan itu, namun sebelumnya kita akan menghadap Kanjeng Sultan untuk memberikan laporan tentang anak-anak muda itu, serta rencana kita mengepung padepokan Watu Kambang. Demikianlah Ki Tumenggung Yudotomo bekerja dengan cepat. Pada saat itu juga mereka bertiga telah menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang menerima mereka dengan baik. "Lakukan apa yang baik menurut pertimbangan kalian bertiga," berkata Kanjeng Sultan. "Hamba mohon restu sinuwun," desis Ki Tumenggung Yudotomo. "Berhati-hatilah dengan Lenglengan, ia seorang yang sekarang tentu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Hamba sinuwun, hamba akan berhati-hati. Jangan hadapi Lenglengan seorang diri, biarlah Benowo, Paksi, dan 1-2 orang pilihan lainnya bersama-sama Ki Tumenggung menghadapinya. Mungkin kalian memerlukan kemampuan bersama untuk mengalahkannya. Namun kalian juga harus menjaga agar Lenglengan tidak dapat melarikan diri. Hamba sinuwun, aku tidak tahu apakah ada orang lain yang berilmu tinggi di padepokan itu. Hamba sudah menjajaki kemampuan salah seorang kepercayaannya. Agaknya kepercayaan Ki Gede Lenglengan yang lain pun tidak terpaut banyak dari orang itu. Tapi kita tidak tahu ada berapa orang kepercayaan Ki Gede Lenglengan. Hamba akan berhati-hati sekali, sinuwun. Hamba akan membawa orang-orang terbaik sebelum hamba memasuki padepokan itu. Waktumu tinggal sedikit, Ki Tumenggung. Masih ada 2 hari, sinuwun. Sementara itu, sebagian dari kekuatan Pajang telah berada di Manjung, Nglunggi, dan di hutan sebelah Pedukuhan Manjung. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Baiklah Ki Tumenggung, aku serahkan kepadamu. Mana yang baik menurut pertimbanganmu, Benowo dan Paksi? Kami mohon restu sinuwun, bahwa orang-orang terbaik Lenglengan adalah seorang yang tidak dapat dijajaki kemampuannya. Apakah ada orang yang mampu menjajaki kemampuan Pangeran Benowo? Ah, Ki Tumenggung, aku bukan apa-apa. Mungkin Benowo memiliki dasar ilmu yang kuat," berkata Kanjeng Sultan.
tapi ia masih selalu muda untuk dapat mengetahui dan mengatasi betapa liciknya Lenglengan. Hamba mengerti Sinuwun. Demikianlah maka Kitumenggung segera minta diri. Waktunya memang sangat sempit untuk mempersiapkan serangan yang meyakinkan terhadap sebuah padepokan yang kuat sebagaimana padepokan Watu Kambang. Namun Kitumenggung adalah seorang prajurit pilihan. Bersama beberapa orang prajuritnya yang terpilih, maka Kitumenggung pun segera mempersiapkan pasukannya. Namun Kitumenggung harus sangat berhati-hati agar persiapannya tidak diketahui oleh Ki Gedhe Lenglengan dan orang-orangnya. Dalam pada itu Wijang dan Paksi telah menghubungi Ki Hadjar Permati. Bahkan mereka telah mempersilahkan Ki Hadjar Permati untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Kitumenggung Yudotomo. "Serahkan Lenglengan kepadaku, Kitumenggung," berkata Ki Hadjar Permati. "Ki Gedhe Lenglengan adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, Ki Hadjar," sahut Kitumenggung. "Aku tahu. Bahkan Kanjeng Sultan sendiri telah berpesan agar Pangeran Benowo tidak seorang diri menghadapi Ki Gedhe Lenglengan. Aku pun tentu akan berpesan seperti itu jika aku sendiri tidak dapat menghadapinya. Tapi bukan karena Pangeran Benowo tidak mampu mengimbangi ilmu Ki Gedhe Lenglengan. Karena apa? Menurut perhitungan Ki Hadjar, Kanjeng Sultan tentu mempertimbangkan kelicikan Ki Gedhe Lenglengan. Jika Pangeran Benowo tidak dibenarkan untuk menghadapinya sendiri, itu semata-mata untuk menutup kemungkinan Ki Gedhe Lenglengan melarikan diri."